Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di program Let's Inggris Segala Usia. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu. Oke, pada video kali ini kita akan coba menyusun kalimat dengan pola kalimat past perfect ya. Past perfect itu pola kalimat yang menceritakan kejadian atau peristiwa yang sudah selesai dilakukan, tapi waktunya di waktu yang lalu gitu ya. Oke, kita langsung saja di sini. Pada kalimat yang pertama ada mereka sudah lulus ketika kalian mendaftar di kampus itu. Jadi pas kalian daftar ke kampus itu, mereka itu udah pada lulus gitu ya. Artinya tidak sempat belajar bersama atau tidak sempat bersamaan waktunya dengan mereka gitu ya. Gimana nih kira-kira? Mereka sudah lulus. Nah, kita nanti akan menggunakan had ditambahkan verb 3 ya. Berarti kalimatnya menjadi they had graduated when you registered to the campus. Oke, they had graduated when you registered to the campus. Mereka telah lulus ketika kalian ya mendaftar ya. Registered ini satu kata ya, bukan registered, no, registered to the campus. Jadi di sini ada dua peristiwa, yaitu mereka sudah lulus. Mereka sudah lulus berarti kita pakai subjek had verb 3 ini ya. Kemudian peristiwa yang lain, you registered, kalian mendaftar gitu. Ada dua peristiwa, mereka sudah lulus dan kalian mendaftar. Yang sebelah ini yang menggunakan past perfect, kalau ini menggunakan simple past begitu ya. Oke, kalimat berikutnya, kami sudah tinggal di kota ini selama 10 tahun saat gunung berapi itu meletus. Jadi misal ada orang tinggal di daerah atau sebuah kota begitu ya. Terus generasi berikutnya nanya, kapan gunung berapi itu meletus? Oh, gunung berapi itu meletus itu loh dulu pas kami sudah tinggal di kota ini selama 10 tahun gunung berapi itu meletus. Jadi bilangnya apa? Kami sudah tinggal di kota ini. So we had lived in this city for 10 years when the volcano erupted. Oke, kalimatnya we had lived in this city for 10 years when the volcano erupted. We had lived, kami telah tinggal in this city, di kota ini for 10 years, selama 10 tahun. When, saat atau ketika the volcano, gunung berapi itu erupted, meletus. Ada dua peristiwa. Kemudian kalimat yang ketiga, saya sudah mandi ketika seorang tamu datang ke rumah saya kemarin pagi. Biasanya tuh pagi-pagi belum mandi, tapi kemarin pas tamu datang saya sudah mandi gitu ya. Jadi gimana nih bilangnya? Saya sudah mandi. I had taken a bath ketika seorang tamu datang when a guest came ke rumah saya to my house kemarin pagi, yesterday morning gitu ya. So I had taken a bath when a guest came to my house yesterday morning. Okay, I had taken a bath when a guest came to my house yesterday morning. Saya telah mandi ketika seorang tamu datang ke rumahku kemarin pagi. Begitu ya, pakai had verb 3. Verb 3-nya adalah taken a bath, dari kata take a bath. Tapi karena verb 3 pakai taken gitu ya. Kemudian came, datang. Baik, berikutnya yang keempat, kamu sudah belajar dengan baik saat gurumu bertanya sebuah pertanyaan sulit tadi pagi. Wah, ini untungnya udah belajar tadi pagi ya. Atau semalam barangkali belajarnya, sehingga pas tadi pagi gurunya bertanya, kamu bisa menjawab dengan baik, begitu kan? Oke, jadi gimana nih? Kamu sudah belajar, you had studied dengan baik, well. You had studied well saat gurumu bertanya, when your teacher asked sebuah pertanyaan sulit ya. A difficult question. Ini mungkin kurang ya, harusnya saat gurumu bertanya kepadamu sebuah pertanyaan sulit. Jadi you had studied well when your teacher asked you a difficult question this morning gitu.
Oke, kalimatnya you had studied well when your teacher asked you a difficult question this morning. Kalimat berikutnya yang nomor 5 ada dia perempuan sudah membeli sebuah rumah di Jakarta saat anak pertamanya lahir 3 tahun yang lalu. Wah, ini sukses berarti ya. Berarti beli rumah itu mendahului peristiwa anaknya lahir kan gitu ya. Gimana bilangnya? Dia sudah membeli rumah di Jakarta. Berarti she had bought a house in Jakarta saat anak pertamanya lahir 3 tahun lalu when her first child was born 3 years ago. She had bought a house in Jakarta when her first child was born 3 years ago. Gitu ya. Had bought. Ini namanya past perfect. Ketika anak pertamanya lahir ya. Berarti peristiwanya dua. Udah beli rumah duluan, baru anaknya lahir gitu. Terus yang ke-6 nih apa nih? Dia sudah bekerja di Malaysia selama 5 tahun saat Perdana Menteri Malaysia menemuinya. Keren amat ini ya. Contoh doang nih Maya. Gimana nih? He had worked in Malaysia for 5 years when the Malaysian Prime Minister met him gitu. Oke, kalimatnya menjadi gimana tadi? He had worked in Malaysia for 5 years when the Malaysian Prime Minister met him. Ya, mungkin dia punya jasa apa gitu ya ke pemerintah Malaysia, barangkali udah memberikan petunjuk penting buat keselamatan negara sehingga Perdana Menterinya menemuinya. Begitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke kalimat berikutnya. Oke, berikutnya kalimat yang ke-7. Pak Harto telah menjadi Presiden Republik Indonesia selama 8 tahun saat aku lahir di tahun 1975. Bener nggak tuh? Saya lahir tahun 75. Pak Harto jadi presiden kan tahun 67 atau 68 gitu. Jadi udah sekitar 8 tahun ya dia jadi presiden pas saya lahir gitu. Jadi gimana? Mr. Harto had become the President of Indonesian Republic for 8 years when I was born in 1975. Okay, Mr. Harto had become the President of Indonesian Republic for 8 years when I was born in 1975. Berikutnya, Soekarno-Hatta telah memproklamirkan kemerdekaan Indonesia saat pasukan sekutu datang ke Surabaya. Jadi udah diproklamirkan kemerdekaan tuh beberapa waktu berikutnya pasukan sekutu datang gitu. Kalau nggak salah gitu ya, nanti silahkan cek di sejarah. Saya mungkin lupa atau salah ini. Tapi seingat saya kayak gitu ya. Jadi gimana nih? Soekarno-Hatta had proclaimed Indonesian Independence when the Allied forces came to Surabaya. Surabaya atau Jakarta? Udah, Surabaya aja. Nah, begini kalimatnya ya. Soekarno-Hatta had proclaimed Indonesian independence when the Allied forces came to Surabaya. Had proclaimed itu yang past perfect. Begitu ya teman-teman contoh dari kalimat past perfect. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi pada prinsipnya untuk rumusan past perfect adalah subjek ditambahkan had ditambahkan verb 3. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa lagi pada video-video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.